Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima banyak orang berkat usaha yang dilakukan para nabi dan rasulnya, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Islam berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, tentu saja umat Islam sudah memiliki sejarah yang begitu panjang, salah satunya sejarah perang, termasuk perang terbesar dalam sejarah. Peperangan dalam Islam untuk mempertahankan agama dan memperluas wilayah ini ternyata sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Berikut 5 perang terbesar dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW. Tapi sebelum membahas topik kali ini, alangkah baiknya saya minta dukungan untuk channel ini agar berkembang, supaya bisa menyiarkan topik pembahasan Islam lainnya dengan cara di like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Di dalam Al-Quran, perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Al-Imran, ayat 123 sampai dengan 126. Secara histori, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa 1000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam lantas menghadang kafilah dagang Abu Sufyan membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi dalam agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu untuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan penyerang serta 300 kuda. Meskipun dalam jumlah pasukan, kaum muslimin tetap bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari Khalifah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim, sepupu Khadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim, sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu, pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataannya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam dan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan, perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Subhanahu wa ta'ala menamai perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan.
yaitu hari pembeda. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghentikan pertahanan kaum kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. Beliau bersabda, "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil, perang Badar, dan menuju jihad besar." Dengan hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah?" "Jihad melawan hawa nafsu," jawab Nabi Muhammad SAW. Perang Uhud. Bulan Syawal dalam sejarah Islam akan selalu dikenang sebagai salah satu bulan yang mengisahkan dada. Betapa tidak, di bulan ini terdapat sebuah perang di Bukit Uhud yang membuat Nabi Muhammad SAW terluka parah, bahkan dirumorkan wafat. Sejarah mencatat perang dahsyat ini disebut sebagai Perang Uhud, merujuk pada Bukit Uhud. Jaraknya sekitar 4,5 km dari Madinah. Perang Uhud pecahnya pada 15 Syawal, yakni 3 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yang melibatkan sebanyak 700 pasukan muslim berhadapan dengan sekitar 3.000 kaum kafir Quraisy. Perang Uhud mempertarungkan 3.000 pasukan Quraisy melawan 1.000 prajurit muslim. Pasukan Quraisy terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkendara unta, dan sisanya adalah pemanah serta pejalan atau infanteri. Sementara itu, pasukan muslim pimpinan Nabi Muhammad SAW membawa kurang lebih 1.000 pasukan gabungan dari orang-orang di Madinah. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah membahas strategi di perang Uhud. Lalu disepakati pasukan muslim akan berperang di luar kota Madinah demi keamanan warga di sana. Namun dalam perjalanan ke Uhud, Abdullah bin Ubay membelot dengan membawa 300 pasukan muslim, sehingga total prajurit muslim berkurang menjadi 700. Meski Abdullah bin Ubay berkhianat, Nabi Muhammad tetap menyerukan pasukan muslim fokus dan tidak memikirkan pembelotan tersebut. Perang Uhud awalnya dimenangkan oleh umat Islam. Rasulullah SAW sendirilah yang memimpin perang ini. Pasukan umat Islam mendominasi jalannya pertempuran dan musuh tertekan. Pasukan panah umat Islam berjejer rapi di puncak-puncak bukit dan menghujani musuh dengan panah hingga kocar-kacir. Ketika tertekan, musuh lari. Ghanimah atau harta rampasan perang pun ditinggal di bukit itu. Ghanimah sendiri biasanya berbentuk perak atau emas. Pasukan muslim mengira sudah menang, lantas pergi ke bukit-bukit yang ditinggalkan musuh. Padahal instruksi dari Nabi jelas, pasukan umat Islam disuruh untuk tetap di gunung tersebut sampai datang instruksi berikutnya. Tapi apa daya, godaan ghanimah tersebut begitu besar dan membuat lalai. Saat itu Khalid bin Walid masih di barisan kaum Quraisy. Sebelum masuk Islam dan jadi salah satu pahlawan paling terkenal dalam sejarah Islam, dia melihat ada celah pos pemanah ditinggalkan oleh pasukan muslim. Ia pun merangsak dengan pasukannya yang lincah untuk menguasai Uhud, hingga membuat umat Islam yang awalnya menang berubah jadi kocar-kacir. Dari sinilah rumor wafatnya Nabi menyebar dengan cepat. Rasulullah SAW telah pergi, ia kena panah. Tutur berita waktu itu. Isu itu berhembus dan dikisahkan banyak orang. Faktanya Rasulullah tidak wafat, tapi Rasulullah terluka parah dan mendapatkan pelajaran penting berupa ketaatan dan strategi perang. Kejadian ini sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 121 yang artinya, "Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Pada ayat inilah Allah mengingatkan umat Islam akan kisah perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu perang yang disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai salah satu ujian ketaatan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Perang Mut'ah.
Perang Mu'tah tercatat di dalam sejarah Islam sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Sekalipun demikian dahsyatnya Perang Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi dan memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan kalimat tauhid. Maka kemuliaan bagi yang mengikuti agamanya dan kehinaan bagi yang menyelisihannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah dari kerabatnya yang terdekat dari kabilah Quraisy, lalu bangsa Arab secara umum, dan siapa saja yang dekat atau datang kepadanya dari berbagai penjuru. Maka demikian pula beliau memerangi musuh pertama yang terdekat, yaitu kafir Quraisy, para penyembah berhala. Kemudian bangsa Arab di sekitar Mekah dan Madinah dan lainnya, lalu ahli kitab dari bangsa Yahudi dan Madinah dan sekitarnya. Dan sekarang tiba saatnya untuk memerangi bangsa Romawi yang beragama Nasrani, dan nanti akan tiba giliran memerangi kaum Majusi, para penyembah api, dan seluruh umat kafir, hingga agama Allah tinggi dan jaya di permukaan bumi. Di atas semua agama sekalipun orang-orang kafir benci dengan kemenangan Islam. Inilah Islam dan inilah jihad yang merahmati umat manusia dan tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam laknat Allah dengan tetap dalam kekafiran. Tetapi Isa mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kufur kepada cahaya Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Allah takjub dengan orang-orang yang masuk dalam keadaan diikat rantai besi. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya bahwa mereka tertawan oleh tentara Islam, lalu diikat dengan rantai besi, kemudian digiring ke negeri Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam sehingga berbahagia dengan surga. Dan termasuk hikmah ilahiyah tak kala orang-orang kafir dari berbagai bangsa tidak bersatu pada dalam satu waktu untuk menyerang kaum muslimin. Tak kala kafir Quraisy memerangi kaum muslimin, maka bangsa Arab lainnya dia menunggu hasil dari Quraisy. Ketika seluruh bangsa Arab dan Yahudi bersekutu memerangi kaum muslimin, maka umat Nasrani dia menunggu peperangan tersebut. Demikian pula tak kala umat Islam berperang melawan Romawi, maka bangsa Persia Majusi dia menunggu hasil peperangan ini hingga semua bangsa dan semua agama ditundukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab yang artinya, dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan. Sebab terjadi perang Mu'tah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat melalui utusannya, yaitu Haris bin Umair radhiyallahu anhu kepada Raja Busra. Tak kala utusan ini sampai di Mu'tah, timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh, dan kapan saja membunuh utusan maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah akibat tindakan jahat ini. Beliau mengirim pasukan perang pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mati syahid maka Zafar yang menggantinya. Jika Zafar mati syahid maka Abdullah bin Rawaha yang penggantinya. Ini pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat 3 panglima sekaligus, karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Pasukan ini berangkat hingga tiba di Ma'an, wilayah Syam, dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja telah tiba di Balka bersama 100 tentara, dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani yang berjumlah 100.000 tentara, sehingga total tentara musuh berjumlah 200.000 tentara. Setelah para sahabat, bagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan kepada Rasulullah SAW nambah kekuatan tentara atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu panglima mereka yang ketiga, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, menyemangati mereka seraya mengatakan, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan tersebut, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari 2 kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian mereka berkata, demi Allah,
ibnu Rawaha benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balqa tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah. Semoga Allah melaknat Syiah yang mencela para sahabat. Tentara Islam dan tentara kafir saling berhadapan. Perlu kita ketahui, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Akan tetapi tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakan sebagian beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1 banding 10. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 65 yang artinya, jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang. Sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Perang Ahzab. Pada perang Ahzab, di mana kaum kafir Quraisy memutuskan akan pamungkas dan mengakhiri serangkaian peperangan yang mereka lancarkan sebelumnya untuk meraih kemenangan akhir. Allah mengabadikan kisah perang ini dalam Al-Quran, bahkan salah satu nama surat dalam Al-Quran diambil dari nama perang ini, dikarenakan merupakan pokok pembahasan dalam surat tersebut. Hal ini menunjukkan urgensi dan banyaknya pelajaran yang bisa diambil dari kisah perang Ahzab. Mayoritas ulama mengatakan bahwa perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Adapun penyebab berlangsungnya peperangan ini adalah kedengkian Yahudi Bani Nadir terhadap kaum muslimin. Pasca kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, yang diteruskan dengan pertempuran dan manuver militer kecil-kecilan selama lebih dari 1 tahun, ketenangan dan kedamaian kembali normal. Hanya saja kaum Yahudi yang menerima pelecehan dan kehinaan karena ulah mereka sendiri yang berkhianat, berkonspirasi dan melakukan makar. Tidak mau terima begitu saja, apalagi semakin bertambah hari membawa keuntungan bagi kaum muslimin dan pamer kekuasaan mereka semakin baik. Hal demikian membuat kaum Yahudi semakin amarah. Mereka pun kembali merancang konspirasi baru terhadap orang-orang muslim dengan menghimpun pasukan sebagai persiapan untuk menyerang mereka secara totalitas hingga tidak tersisa lagi satupun kaum muslimin. Begitu juga di pihak lain, kaum Quraisy merasa belum puas dengan apa yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Mereka belum mampu untuk memusnahkan kaum muslimin secara totalitas, yang dengan masih adanya kekuatan kaum muslimin di Madinah telah menghambat jalan perdagangan mereka ke Syam. Belum lagi pasca perang Uhud, pengiriman pasukan kecil-kecilan dari kaum muslimin masih berlanjut yang mengancam keberlangsungan perdagangan mereka menuju Syam. Maka mereka pun berkeinginan untuk melancarkan serangan kembali kepada kaum muslimin. Dari pihak Yahudi, sekitar 20 pemimpin dan pemuka Yahudi Bani Nadir mendatangi berbagai kabilah orang-orang Quraisy, Gathafan dan kabilah-kabilah lain. Mereka ajak untuk menyerang kaum muslimin secara bersamaan. Mereka mengatakan kepada orang Quraisy, sesungguhnya agama kalian lebih baik dari agama Muhammad dan kalian lebih berhak atasnya. Mereka pun menyambut gembira ajakan tersebut. Serentak bergabunglah pasukan perang yang terdiri dari Quraisy, Kinanah, Gathafan, dan kabilah-kabilah lainnya, hingga terkumpul jumlah pasukan mencapai 10.000 prajurit. Mereka berkumpul untuk satu tujuan, yaitu menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah. Maka mulailah mereka semua bergerak menuju kota Madinah, hingga beberapa hari mereka akhirnya sampai berkumpul di sekitar Madinah dengan jumlah yang sangat banyak, 10.000 pasukan perang, yang jika dibandingkan seluruh penduduk Madinah termasuk wanita, anak-anak, pemuda, maka jumlah mereka masih lebih banyak. Ketika Rasulullah SAW mendengar berita tentang rencana kaum kafir yang telah berkumpul untuk menyerang, maka beliau segera berkumpul bersama para sahabatnya untuk bermusyawarah. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka sepakat melaksanakan usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu untuk menggali parit. Maka mulailah kaum muslimin bersungguh-sungguh menggali parit. Rasulullah SAW pun ikut terjun ke lapangan menggali parit bersama para sahabat. Penggalian parit bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi dalam cuaca yang sangat dingin ketika itu.
belum ditambah dengan keterbatasan makanan, hingga dikisahkan bahwa mereka bahkan tidak makan selama 3 hari. Namun begitulah iman. Keteguhan iman mereka tidak menjadikan mereka putus asa. Bahkan mereka sangat bersemangat dalam menggali parit. Ditambah keikutsertaan Rasulullah SAW bersama mereka, maka tidak membutuhkan. Selesailah mereka menggali. Ketika kaum muslimin dalam pekerjaannya menggali parit, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang mana ini merupakan tanda kenabian Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang terjadi pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia melihat Rasulullah SAW yang dalam keadaan tersiksa karena rasa lapar yang sangat. Maka dia menyembelih seekor hewan, dan istrinya menanak satu sa tepung gandum. Setelah masak, Jabir membisikkan Rasulullah SAW secara pelan-pelan agar datang ke rumahnya bersama beberapa sahabat saja. Tapi beliau justru berdiri di hadapan semua orang yang sedang menggali parit yang berjumlah 1000 orang. Lalu mereka melahap makanan yang tak seberapa banyak hingga semua kenyang. Bahkan masih ada sisa dagingnya, begitu pula adonan tepung roti. Ada yang lebih menakjubkan apa yang dikisahkan oleh Al-Bara radhiyallahu anhu. Dia berkata, saat menggali parit, di beberapa tempat kami terhalang oleh tanah yang sangat keras dan tidak bisa digali dengan cangkul. Kami melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau datang mengambil cangkul dan bersabda, Bismillah. Kemudian menghantam yang keras itu dengan sekali hantaman. Beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istana yang bercat. Lalu beliau menghantam untuk yang kedua kalinya bagian tanah yang. Beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini pun aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Kemudian beliau menghantam untuk yang ketiga kalinya dan bersabda, Bismillah. Maka hancurlah tanah atau batu yang masih menyisa. Kemudian beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang sana. Itulah diantara peristiwa menakjubkan yang terjadi ketika penggalian parit. Hal ini menunjukkan kenabian beliau SAW, sehingga menambah keyakinan dan harapan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Mereka justru mengolok-olok Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kepada yang lain, lihatlah apa yang dikatakan oleh Muhammad. Dia menjanjikan kepada kalian kunci-kunci Yaman, istana Madain, dan pintu-pintu gerbang Syana. Padahal saat ini menghancurkan satu batu besar saja tidak bisa. Sungguh ini adalah penipuan. Inilah sikap orang munafik. Ketika orang-orang musyrik hendak melancarkan serbuan ke arah orang-orang mukmin dan menyerang Madinah, ternyata mereka harus berhadapan dengan parit. Karena itu mereka memutuskan untuk mengepung orang-orang muslim di Madinah. Padahal tak kala keluar dari rumah, mereka tidak siap untuk melakukan pengepungan, karena mereka sama sekali tidak mengenal siasat perang yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu, dan mereka sama sekali tidak memperhitungkannya. Akhirnya pasukan Ahzab mendirikan kemah di luar parit. Beberapa kali pasukan berkuda Ahzab berusaha menyeberang parit, namun usaha mereka selalu gagal setelah pasukan muslimin menghalau mereka dengan hujan anak panah. Di saat seperti itu, Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di Madinah merevisi perjanjian damai dengan Rasulullah. Tidak hanya itu, mereka juga bersiap-siap melakukan pengkhianatan dan membantu pasukan Ahzab untuk menghabisi kaum muslimin. Akibatnya umat Islam menghadapi musuh yang besar di luar dan musuh di dalam. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabatnya yang baru masuk Islam dari Ghatafan yang bernama Nuaim bin Mas'ud untuk membuat tipu muslihat di antara kaum kafir. Maka seketika itu juga dia mendatangani Bani Quraidah menjadi teman karibnya semasa jahiliyah dan mendatangi Ghatafan untuk memecah belah mereka. Rencana ini pun berhasil. Nuaim mampu memerdayai kedua belah pihak dan menciptakan perpecahan di barisan musuh sehingga semangat mereka menurun drastis. Sementara orang-orang muslim selalu berdoa kepada Allah dan Rasulullah SAW juga berdoa untuk pemalangan musuh. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang cepat hisabnya, kalahkan pasukan musuh. Ya Allah, kalahkan dan goncangkanlah mereka. Allah mendengar doa Rasulnya dan kaum muslimin setelah muncul perpecahan di barisan pasukan Ahzab, dan mereka bisa diperdayai
Allah Ta'ala mengirimkan pasukan berupa angin taufan kepada mereka sehingga kemah mereka porak-poranda. Allah juga mengirimkan pasukan yang terdiri dari malaikat yang membuat mereka menjadi gentar dan menyusupkan ketakutan di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Imam As-Saidi rahimahullah berkata, Allah Ta'ala telah menyebutkan nikmatnya kepada kaum mukminin dan memerintahkan mereka untuk mensyukurinya, yaitu ketika datang kepada mereka para penduduk Mekah dan Hizab dari atas mereka dan para penduduk Najd dari bawah mereka. Mereka bersekongkol dalam menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu terjadi pada perang Qadak. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10-11. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan ujian yang dihadapi kaum muslimin ketika itu, bagaimana ketakutan yang menyelimuti Madinah dan kesusahan yang menimpa penduduknya. Tidak ada seorang pun kecuali mereka merasakan ketakutan dan kegelisahan. Pasukan Mekah dan Hizab datang dari atas mereka, dari bawah, yaitu penduduk Najd dan sekutu-sekutu lainnya. Mereka berkumpul dalam tujuan yang sama, menyerang kaum muslimin, ditambah dengan kaum Yahudi Madinah yang merobek perjanjian. Dalam situasi seperti inilah kemudian sikap penduduk Madinah terbagi menjadi dua. Sebagian tetap berprasangka baik kepada Allah dan tetap teguh dengan ajarannya, dan mereka adalah kaum mukminin. Allah Ta'ala, dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan sebagian lain adalah kaum munafikin, yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 12. Ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki dari kaum Ansar yang dipanggil Kushair bin Mut. Dia mengatakan kepada para sahabat ketika Rasulullah SAW menjanjikan kemenangan dan penaklukan atas Imperium Yaman, Madain dan Romawi, apakah Muhammad menjanjikan kepada kita kunci Yaman, istana Madain dan istana Romawi? Ada seorang pun dari kita yang sanggup memenuhi kebutuhan kecuali dia akan terbunuh. Demi Allah, ini adalah penipuan. Allah Ta'ala juga berfirman tentang mereka, yang artinya, mereka berakhir terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedangkan mereka bakil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 20. Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang antara tentara muslim melawan Imperium Romawi. Perang ini terjadi pada bulan Rajab 9 Hijriah dan berakhir pada bulan Ramadan di tahun yang sama. Kendati tidak sempat terjadi kontak fisik karena pasukan musuh menyerah sebelum bertempur, peperangan ini berlangsung selama 50 hari dengan pembagian 20 hari muslim berada di Tabuk dan 30 hari untuk menempuh perjalanan pulang pergi dari Madinah ke Tabuk. Penaklukan kota Mekah merupakan puncak kemenangan bagi umat Islam karena Mekah sudah berada dalam kekuasaan muslim dan orang-orang musyrik berbondong-bondong memeluk Islam. Hanya saja masih ada kekuatan besar Imperium Romawi yang menjadi ancaman.
Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak terbunuhnya duta Rasulullah SAW bernama Al-Haris bin Utangan Syurabil bin Amr Al-Ghassani. Setelah terbunuhnya Al-Haris, Rasulullah SAW mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Harisah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Menyadari hal ini, Romawi segera mengambil sikap sebelum umat Islam benar-benar menjelma pasukan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Ternyata kabar rencana penyerangan itu terdengar ke telinga umat Muslim, kendati masih samar-samar. Bahwa Romawi merupakan imperium raksasa paling diketakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah gelisah, khawatir jika tiba-tiba Romawi datang menggempur mereka dan meluluhlantakkan Madinah. Kekhawatiran itu semakin besar, bahkan jika terdengar suara ganjil, umat Islam berpersangka buruk terlebih dulu. Jangan-jangan Imperium Romawi sudah tiba di Madinah. Hal serupa juga dialami oleh Nabi, bahwa beliau sampai menjauh dari istri-istri dulu selama 1 bulan. Suasana ini semakin diperparah dengan ulah orang-orang munafik yang berkasak kusuk tentang persiapan pasukan Romawi. Ketidakpastian informasi tersebut akhirnya berakhir ketika datang serombongan orang dari Syam ke Madinah. Mereka menginfokan bahwa Heraklius, sang raja Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan 40.000 prajurit. Kabilah-kabilah Arab Nasrani seperti Lakham, Judzam, dan lain juga turut bergabung. Menyadari kondisi yang betul-betul genting, Rasulullah SAW segera mengambil keputusan. Setelah melalui pertimbangan militer cukup matang, beliau tidak ingin pasukan Muslim hanya menunggu Imperium Romawi di Madinah dan membiarkan mereka menjarah wilayah-wilayah yang sudah berada di bawah kekuasaan Muslim. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk keluar dan menyerang imperium terkuat pada masa itu. Setelah keputusan bulat, beliau segera melakukan konsolidasi dengan mengirim sejumlah utusan untuk mengajak kabilah-kabilah agar bergabung. Tidak hanya itu, beliau juga mengumumkan secara langsung seruan perang ini, sesuatu yang baru kali ini beliau lakukan. Setelah mendengar seruan ini, orang-orang Muslim dengan sigap bersiap siaga dan berlomba-lomba memberikan sumbangan untuk kebutuhan perang. Utsman bin Affan menyumbang senilai 900 ekor unta dan 100 ekor termasuk uang belum Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya senilai 4.000 dirham banyak lagi. Setelah persiapan matang, pasukan Muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 10.000 lebih sedikit dibanding sejumlah prajurit Romawi. Sekalipun begitu banyak sumbangan, sementara Rasulullah SAW sendiri menitipkan keluarga di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Mengetahui hal itu, orang-orang munafik menghasut Ali agar pergi perang dan meninggalkan Ahlul Bait. Hasutan itu gagal dan Rasulullah berkata kepada Ali, "Tidaklah engkau senang, hai Ali, kau bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa, hanya saja tidak aku." Setibanya di Tabuk, Rasulullah SAW berpidato di hadapan pasukan dan menyemangati mereka. Semangat mereka berkobar dan siap untuk bertempur. Di sisi lain, pasukan Romawi yang mendengar kabar bahwa Rasulullah telah menggalang pasukan, mentalnya menkiut sehingga tidak berani maju dan malah pasukan mereka berpencar ke wilayah sendiri-sendiri. Ringkas hikayat, pihak musuh mengajak berdamai dengan membayar upeti. Dengan ini kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Kendati tidak sampai terjadi pertempuran, sejak saat itu pasukan Muslim semakin berdaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan Muslim. Demikian penjelasan 5 perang terbesar dalam sejarah Islam. Semoga menambah keimanan kita, tidak termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.